Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku, selamat datang di Permati kelas 7. Kali ini kita akan membahas masih tetap seperti yang kemarin, perangkat informatika. Namun kali ini mengenal lebih dekat perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, B. Mengenal lebih dekat perangkat keras komputer. Baik, perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer atau disebut hardware adalah komponen komputer yang dapat dilihat secara fisik, dapat dipegang atau dipindahkan. Perangkat keras komputer terdiri atas perangkat keras masukan, input device, perangkat keras pemrosesan, process device, perangkat keras keluaran, yakni output device. 1. Perangkat keras masukan, input device. Perangkat keras masukan atau input device adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data atau program dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Beberapa peralatan input yang umum digunakan antara lain, misal contohnya keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam. Nah, gambar ini semuanya merupakan contoh-contoh dari input device, ya. Peralatan input device bisa dilihat di gambarnya ini. Keyboard yang sebelah kiri, mouse di sebelah itu, scanner, mikrofon, dan webcam. 2. Perangkat keras pemrosesan atau process device. Perangkat keras pemrosesan process device adalah urutan pelaksanaan yang saling terkait secara bersama-sama untuk mengubah masukan menjadi keluaran. CPU (Central Processing Unit) adalah alat proses yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data. Nah, di sini merupakan perangkat untuk memproses. CPU terdiri dari 3 bagian fungsional. Pertama, CU (Control Unit). Unit ini bertugas mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kedua, ALU (Arithmetic and Logic Unit). Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. Yang ketiga, register berfungsi untuk menyimpan data sementara yang akan diproses di ALU. Nah, beberapa peralatan yang ada dalam CPU antara lain motherboard berfungsi sebagai tempat pemasangan atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer seperti prosesor, chipset, RAM, hard disk, dan semua slot dari sebuah komputer. Prosesor, sebuah chip sebagai pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lain. Nah, motherboard itu merupakan istilahnya tempat wadahnya untuk meletakkan, kalau prosesor otaknya. Nah, selanjutnya memori. Memori adalah tempat menyimpan data pada komputer secara sementara. Memori dibagi menjadi 2 macam, yakni ROM dan RAM. RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU, sedangkan ROM read-only memory. Memori ini hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Nah, selanjutnya hard disk. Hard disk adalah tempat menyimpan data pada CPU. Nah, bisa dilihat ya gambar RAM dan hard disknya. Untuk 3, perangkat keras keluaran atau output device. Perangkat keras keluaran atau output device adalah peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data dan informasi dalam bentuk teks, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi yang dihasilkan ya, namanya kan output device. Jadi keluaran apa yang dihasilkan dari pemrosesan tadi. Nah, beberapa peralatan output yang umum digunakan antara lain, yang pertama monitor untuk memberikan gambar ya, monitor ya, printer untuk mencetak,
speaker untuk mengeluarkan suara, proyektor untuk mengeluarkan visual yang lebih besar. Nah, ini merupakan contoh-contoh peralatan output device. Bisa dilihat sendiri gambarnya. Oke, selanjutnya C. Mengenal lebih dekat perangkat lunak komputer. Langsung saja, karena kemarin kita libur, ada waktu lebih, kita manfaatkan langsung menginjak untuk mengenal lebih dekat perangkat lunak komputer yang aneh. Tadi sudah dibahas mengenal perangkat keras, sekarang lunak. Nah, perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak komputer atau software adalah program komputer yang memungkinkan sebuah komputer dapat melakukan sebuah tugas tertentu. Software merupakan nyawa dari sebuah komputer. Nah, ini software berarti perangkat lunaknya, yaitu seperti nanti bisa dijelaskan ke lembar berikutnya. Nah, sini ada 3 jenis perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi atau operasi sistem atau OS. Yang pertama yaitu program untuk mengendalikan mengkoordinasi kegiatan sistem komputer, contoh Windows, Unix, Linux, dan PMS. Masih banyak lagi. Yang kedua, perangkat lunak bahasa atau language software, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Misal Visual Basic, Delphi, dan C++. Yang ketiga, perangkat lunak package. Nah, macam-macam perangkat lunak software. Perangkat lunak berdasarkan sumber. 1. Closed source adalah software yang kodenya tidak dibuka untuk umum. Yang kedua, open source adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan agar dapat dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut, kemudian disebarluaskan. Misal BSD, Solaris, Android, Linux, Ubuntu, Red Hat, dan lain-lain. Masih banyak pokoknya. Selanjutnya, perangkat lunak berdasarkan lisensi. Yang pertama, freeware, perangkat lunak gratis yang digunakan tanpa batas waktu. Contoh Photoscape, SmartDAV, Winamp, Avera, dan Opera. Kedua, shareware, perangkat lunak uji coba yang diberikan secara gratis dan merupakan fitur-fitur tertentu seperti kesetiaan fungsi dan kenyamanan yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, misal WinRAR, IBM, dan sebagainya. Yang ketiga, komersial software, perangkat lunak dengan tujuan komersil yang dapat dibeli kepada pendistribusi atau pengembang software, misal Adobe, Microsoft Windows, Photoshop. Nah, C. Perangkat lunak berdasarkan perangkat. Yang pertama, desktop, yaitu komputer pribadi yang ditunjukkan untuk digunakan secara umum di suatu lokasi, berlawanan dengan komputer cincin atau komputer portable. Komputer jenis ini dirancang untuk diletakkan dan digunakan di atas meja, rumah, atau kantor. Dua, mobile computing, yaitu kemampuan teknologi untuk menghadapi perkembangan manusia dalam penggunaan komputer secara praktis, contoh laptop, tablet, smartphone. Nah, sekarang handphone udah canggih-canggih ya, anak-anak, sudah menjadi kayak kebutuhan kita bawa kemana-mana. Yang ketiga, cloud computing atau komputasi awam merupakan kombinasi pemanfaatan teknologi. Nah, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silahkan bisa dibaca sendiri. Semoga bermanfaat.